bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, anda diperkenalkan dengan ramalan yang kita mengasih. Doa. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi. Apakah semuanya hadir? Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengoreksi kehadiran. Ya, karena saya lihat ada beberapa orang yang tidak hadir. Yang saya panggil namanya, silakan angkat tangannya. Afkal dan dari Ahmad Heri, Alvito, Anggi, Hadir, Bu. Alvina Sari, Hadir, Bu. Ajari, Siti Nadia, Hadir, Bu. Santani, Windy Kasari, Jessica, Hadir, Bu. Cherly. Hadir, Bu. Ya, berarti yang izin satu orang, yang sakit satu orang, ya. Nah, jadi kita doakan supaya yang sakit cepat sembuh dan yang izin bisa hadir untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini sebelum kita juga memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh Jerry. Silakan. Nah, jadi di grup WA, Ibu sudah membuat pembagian kelompok. Jadi sekarang sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Ini kelompok apa? Kebetulan bukan, Bu. Yang ini? Iya, bagus. Jadi sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, tentu kamu sudah mempersiapkan alat peraganya yang nantinya itu akan menjadi proyek. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, jadi berarti alat bahannya sudah siap, kelompoknya juga. Nah, sekarang coba kamu perhatikan, ini ada video. Banjir adalah salah satu bencana alam bersifat curah hujan yang tinggi di musim penghujan atau disebabkan kurangnya daya resapan air. Pada umumnya, proses terjadinya banjir hanya dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia sendiri. Proses terjadinya banjir secara alamiah. Proses ini karena turunnya
Jadi karena sudah terbentuk kelompoknya, kamu akan membuat alat peraga tentang banjir dan mitigasinya. Sudah lengkap bahan-bahannya? Sudah, Bu. Kelompok 2, Sudah, Bu. kelompok 1, Sudah, Bu. kelompok 3 sudah lengkap? Nah, baiklah. Kelompok 4 sudah lengkap? Sudah, Bu. Sudah lengkap semuanya ya. Jadi sekarang tugas kamu, coba kamu buat alat peraga itu, ya alat peraga banjir tadi dengan mitigasinya. Ibu berikan waktu sekitar 45 menit. Jadi semua anggota kelompok ya ikut aktif. Bagaimana dengan Sherly? Sudah ada bahan-bahannya? Sudah dipersiapkan semua? Nah, apa kira-kira karena merampokkan sampah? Dilakukan ya. Bagaimana kelompok pembentukan hutan? Nah, mana kira-kira di sini hutannya keluar? Sudah lengkap alat dan bahannya? Sudah, jadi karena banjir disebabkan oleh pembentukan hutan, tetapi hutannya juga nanti harus dinampakkan ya. Kemudian itu banjir itu selain pembentukan hutan, itu karena intensitas curah hujan. Itu kalau tidak ada curah hujan, akan mendapat terjadi banjir ya. Sudah dipersiapkan semua alat-alatnya, termasuk air hujannya udah? Sudah? Ya, Ibu berharap semua. Nah, jadi ini waktunya presentasi. Semua kelompok nanti mempresentasikan alat peraga yang dibuatnya. Nah, kita mulai dari kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil daripada alat peraga yang dibuat, yaitu kelompok curah hujan yang tinggi. Silakan untuk kelompok curah hujan tinggi untuk mempresentasikan proyeknya. Botol bekas kami ambil 2 biji, dua biji itu kami belah 2. Nah, lalu stik es krim dan juga ada beberapa material alami yaitu pasir, batu dan juga rumputan. Dan semua dari alat peraga kami ini itu murni dari alat bekas dan juga yang alami, dapat dari alam. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan apa sih itu banjir dan penanggulanginya. Tadi sudah ada sedikit penjelasan dari Tim Fokus. Banjir itu adalah suatu bencana yang alamiah dan non alamiah, terjadi karena alamiah dan non alamiah yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan atau naiknya debit air di permukaan bumi, sehingga air kita itu naik ke atas dan mengakibatkan banjir, banyaknya air di daratan. Nah, cara penanggulangi di sini kami menggunakan cara mitigasi, dan kami akan mencontohkan mitigasi ini dari alat peraga kami ini 2, yaitu dari desa dan juga kota. Terlihat di sini ada 2 daerah. Kita sebutkanlah ini daerah yang kami akan jelaskan itu dari desa dan kota, yang dimana kami akan membuat banjir dan penanggulanginya dengan mitigasi. Tapi kami mengatakan cara penanggulangannya mitigasi. Apa itu rupanya mitigasi? Ya kan? Iya. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu apa itu, ya kan? Iya. Apa itu mitigasi? Mitigasi itu adalah penyadaran, pengenalan,
perencanaan dan upaya mengurangi dalam hal banjir. Jangan relay. Iya. Jadi kami akan menjelaskan mitigasi banjir dan kami akan langsung peragakan dari daerah desa dan juga kota. Nah, kami akan membagi tugas di sini dan kami akan mulai dari desa. Silakan desa. Nah, sebelum kita memulai masuk ke praktek, apakah desa? Ada yang tahu apa itu desa? Nah, di sini saya akan menjelaskan desa yaitu di mana adanya tempat tinggal sekelompok penduduk dan adanya masyarakat saling berinteraksi dan bisa dibilang masih dekat dengan alam, yaitu dengan pepohonan yang ada di desa. Seperti tempat penduduk kita ini yaitu di desa. Penyebab terjadi banjir di desa itu yaitu dengan curah hujan yang cukup tinggi. Dan yang kedua itu kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, kita lihat ketika adanya banjir, di mana desa-desa tersebut akan mengalami kerusakan alam, di mana rumah yang bagus menjadi rusak, menjadi runtuh karena adanya banjir. Bisa dibilang di desa yaitu resapan air tinggi akan adanya resapan air karena banyaknya pepohonan ini akan meresap air yang ada yang dari hujan tadi. Nah, cara kita untuk menanggulangi banjir yaitu dengan kita menanam pohon agar air dapat terserap. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Cara kita untuk menanggulanginya itu dengan kita membersihkan selokan-selokan agar air dapat keluar. Kita membersihkan selokan-selokannya. Dengan kita membersihkan selokan-selokan air akan keluar. Seperti ini contohnya, dia akan keluar. Itulah cara kita untuk menanggulangi banjir di desa dengan menanam pohon dan membersihkan tempat-tempat. Terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan dari desa. Nah, saya tambah sedikit ya supaya lebih paham. Nah, pada saat desa tadi, iya betul, ada banyak pohon dan resapan tanahnya itu cukup tinggi apabila air turun, hujan turun. Karena di desa itu tanahnya itu kan masih terbilang subur dan masih tanah asli, ya kan? Sehingga dia akan menyerap. Tetapi apabila musim penghujan, air semakin banyak turun, hujan semakin tinggi turun di daerah desa. Nah, perlahan-lahan memang betul tanah itu tidak dapat lagi menyerap. Ditambah lagi adanya kesadaran masyarakat desa yang rendah, yaitu dengan membuang sampah sembarangan di selokan. Dapat dilihat teman-teman, ini ada alat peraga kami ini. Ini adalah lubang selokannya dan ini adalah bisa dibilang sungai lah. Sungai ini adalah jalur masuknya air ke sungai, aliran sungai itu. Nah, apabila tadi sampah menumpuk di daerah desa ini, walaupun tadi tanahnya yang memang subur, ada banyak pepohonan, tetapi apabila curah hujan cukup tinggi ditambah sampah yang berserakan, itu juga akan menyebabkan banjir. Tetapi kita ambil cara mitigasi tadi, yaitu dengan kita tambahkan, kita lakukan penanaman pohon secara besar-besaran lagi. Lalu dengan kesadaran kita sebagai masyarakat desa, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Demikian untuk desa. Nah, selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai banjir dan cara mengatasinya di kota.
yaitu dengan mitigasi. Oke, kota ini kan adalah suatu daerah yang padat, yang ramai, yang ada banyak sekali infrastruktur yang canggih, ada banyak sekali bangunan-bangunan dan terbilang padat. Nah, oleh karena itu, apabila di kota turun hujan, nah, apabila turun hujan di kota seperti ini, akan cepat terjadi banjir. Kenapa? Karena pada kota pasti tanahnya itu tidak asli. Di bawah dari bangunan-bangunan itu, aliran itu sudah mulai dibuat beton, dibuat paving block ya. Tuh. Nah, pokoknya tanah itu tidak ada lagi dan semua terhalang oleh beton-beton tadi, sehingga jalur dari air untuk menuju sungai itu terhambat, sehingga apabila kota sedikit saja turun hujan, tidak ada jalur masuknya air ke sungai, maka akan cepat terjadinya banjir. Nah, bagaimana cara penanggulanginya di banjir? Yaitu mitigasi dengan dua cara, yaitu dengan pemerintah membuat jalur yaitu pintu air raksasa. Bisa dilihat di sini teman-teman, ini kan sudah banjir, di kota sudah banjir. Karena cepat dia banjir, sehingga pemerintah membuat yang namanya pintu air raksasa. Di mana itu di sini? Diperhatikan di sini, pemerintah akan membuat infrastruktur untuk jalur keluar masuknya air, yaitu dengan membuat pintu air raksasa. Nah, di sini akan keluarlah airnya itu dari resapan tadi, dibuat jalur kota, dibuat jalur khusus untuk aliran air itu untuk masuk ke sungai. Nah, perlahan-lahan air ini akan mulai surut. Itulah mitigasi dari pemerintah. Dan juga masyarakat di kota juga perlu menyadari akan membuang sampah pada tempatnya. Karena tadi sudah sedikit saja air turun, pasti akan cepat banjir. Apalagi bila ditambahi sampah yang menutup pintu gerbang ini tadi dengan banyaknya sampah, itu akan sangat cepat. Dibuat pun tadi gerbang tadi, kalau tertutup pun ini dengan sampah, sama aja banjir. Yaitu tadi dua cara, membuat pintu gerbang raksasa dan juga membuang sampah sembarangan. Dan apa? Tolong dia sampah. Nah, oleh karena itu perlahan-lahan airnya akan surut dan pencegahan banjir di kota itu bisa diatasi dengan mitigasi memakai dua cara tadi. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi kami. Apabila ada teman-teman kami ingin bertanya, kami persilakan. Ayo, kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanya pada kelompok curah hujan kulit. Tadi kalian sudah menjelaskan tentang cara penanggulangan banjir di desa dan desa. Sekarang saya akan bertanya di tingkat kabupaten. Apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di kabupaten pertama? Tolong maaf diulangi pertanyaannya kami kurang jelas. Apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Kabupaten Labuhan Batu? Terima kasih. Terima kasih kepada teman kami dari kelompok 5. Teman yang lain bagaimana? Nomor lain? Silakan. Ya, mungkin itu saja pertanyaannya, silakan. Baik, di sini kami akan apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Kabupaten Labuhan Batu Utara? Yang akan dijawab teman saya. Terima kasih kepada teman kami dari kelompok 5 sudah memberikan pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab
Kenapa? Apa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di daerah Kabupaten Labuan Batu Utara ini? Ya, saya ambil contoh, gak usah jauh-jauh, di Bandar Durian. Gak usah jauh-jauh harinya, semalam banjir. Kenapa seringkali banjir di daerah sana? Satu faktornya, yaitu faktor topografi atau tinggi rendahnya suatu wilayah. Iya, kenapa banjir? Ya karena itu rendah daerah Bandar Durian. Sehingga air itu tadi ketika turun dari atas gunung akan mengalir ke bawah, akan mengalir ke Bandar Durian. Sehingga terjadilah banjir. Gimana teman? Menjelaskan alat peraga kami menggunakan semua alat buatan, tidak ada alat alamiah, yaitu di sini ada pepohonan yang kami buat dari kardus dan ada perumahan, dan kami menggunakan botol aqua yaitu bekas, tidak beli, jadi tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Tadi kita sudah menyimak di Infokus bahwa banjir itu adalah suatu bencana alam yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi, di mana karena curah hujan tinggi inilah banjir akan terjadi di wilayah manapun. Salah satu contohnya yaitu baru kemarin yang ada di Bandar banjir. Itu sebabnya karena apa? Karena air di pegunungan di gunung sana, hutan-hutan itu sudah gundul, sudah banyak dirusak oleh manusia sendiri. Karena itulah curah hujan yang turun dari gunung tidak dapat dihalang lagi oleh pepohonan yang ada di gunung tersebut. Sehingga curah hujan semalam yang dari gunung turun begitu deras ke bandar. Itu penyebab salah satunya terjadi di bandar, ya kan, banjir. Di sini kita lihat bahwa pedesaannya itu masih asri, di mana pepohonan masih banyak, sehingga ketika hujan turun dia tidak terjadi banjir karena air hujan yang turun tersebut masih diserap oleh pepohonan tersebut, sehingga masih belum terjadi banjir. Namun karena ulah manusia yang jahat merusak hutan demi kebutuhan ekonominya, maka ketika curah hujan turun begitu tinggi, hutan tersebut tidak bisa menyerap air tersebut. Hutan tersebut kehilangan fungsinya. Selain menyebabkan banjir, jika sudah terjadi penggundulan hutan, maka akan menyebabkan longsor, bahkan hewan-hewan pun akan kehilangan habitatnya. Seperti ini. Di sini sudah nampak bahwa ketika hutan sudah gundul, maka di sini tidak ada lagi air yang diserap oleh hutan tersebut. Jadi akan menyebabkan banjir di desa pemukiman. Jadi Pepohonan dan sampah sebagai contoh penyebab banjirnya nanti. Lalu air untuk hujan buatan. Lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya, Jerry Mendoza. Ini kita contohkan sebagai pemukiman warga dan ini contoh selokannya dan aliran airnya. Nah, sebelum masuk ke materi, tadi beberapa kelompok sudah menjelaskan apa itu banjir. Saya ulangi, banjir itu adalah salah satu bencana alam yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alamiah dan faktor perbuatan manusia. Contoh faktor alamiah itu pada saat curah hujan tinggi dan turun secara terus-menerus. Nah, yang kedua itu faktor ulah manusia, di mana terjadi penumpukan sampah di aliran-aliran sungai. Nah, kita masuk dalam proses terjadinya banjir. Pada saat slogan bersih dan tidak terdapat sedikit pun sampah, ketika hujan turun, maka aliran hujan akan mengalir dengan lancarnya dan tidak akan terjadi banjir.
tergenang oleh air yang jumlahnya sangat besar. Nah, kedatangan banjir ini dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran airnya. Namun, kadangkala banjir ini datang secara tiba-tiba akibat dari angin badai ataupun kebocoran tanggul atau yang kita sebut sebagai banjir bandang. Di sekolah kita ini memang kita pernah terjebak. Nah, tapi kalau kita tidak menjaga kebersihan di sekolah kita, misalnya seperti bungkus-bungkus permen, itu akan dibawa oleh hujan ke saluran, lalu saluran ini akan membawa ke sungai, dan itu nanti bisa menimbulkan banjir di tempat lain. Nah, kita kalau tadi sudah menonton di video, apa dampak daripada banjir itu? Bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, bisa menimbulkan kegagalan panen. Nah, tentu kalau kita punya kesadaran tinggi, selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Ketua kelas, silakan. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, anda dengan agama kita masing-masing. Alhamdulillah. Selesai. Itu salah sebagai guru kita.